Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dadang Firdaus, SPD IMA, selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, NIM 123-1072-0026 dari kelompok 8 dan bersama rekan saya M. Salman. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas materi yang berjudul syarat-syarat seorang perawi dan proses transformasi hadis. Baiklah, adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pertama syarat-syarat seorang perawi, yang kedua pengertian tahammul wal al-ada, dan yang ketiga lafaz-lafaz dan maratib tahammul wal al-ada. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu teman-teman ketahui bahwasannya hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan ataupun pengakuan beliau. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis terlebih dahulu melalui proses kegiatan yang dinamakan dengan riwayah al-hadis atau ar-riwayah. Sedangkan yang meriwayatkannya dinamakan dengan rawi atau perawi. Nah, untuk menjadi seorang perawi atau rawi ada beberapa syarat, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama adalah balik dan berakal. Jadi seseorang yang belum balik atau anak kecil maka periwayatannya tidak bisa diterima. Atau seseorang yang sudah balik tetapi tidak berakal, maka ia tidak bisa diterima periwayatannya. Lalu yang kedua yaitu beragama Islam. Maka seseorang yang tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, meskipun dia menceritakan tentang keislaman, akan tetapi periwayatannya akan tetap ditolak. Lalu yang kedua memiliki sikap adil. Sikap adil di sini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang ketiga, dabit. Jadi seseorang perawi itu harus memiliki ketelitian baik ingatan maupun ketelitian tulisan. Yang kelima, tidak syadz atau tidak menceritakan sesuatu yang justru bertentangan dengan periwayat-periwayat lainnya. Jadi ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk seorang perawi. Apabila ada di antara 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa seseorang tersebut disebut dengan perawi. Nah, di antara 5 hal tersebut, ada 2 hal yang paling ditekankan. Yang pertama yaitu keadilan perawi, dan yang kedua dabit perawi. Nah, menurut ulama, ada beberapa kriteria keadilan perawi. Yang pertama yaitu beragama Islam, balik, berakal, takwa, memelihara muriwah atau marwah, keenam teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, menjauhi atau tidak selalu berbuat dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, tidak fasik, menjauhi hal-hal yang diperboleh yang dapat merusak marwah, baik akhlaknya, dalam dapat dipercaya beritanya. Selanjutnya biasanya perkataannya itu benar. Selanjutnya yang kedua yaitu dabit perawi. Nah, ada 2 kriteria dabit perawi, yaitu yang pertama kesaksian para ulama. Nah, bagaimana seorang kritikus itu menilai bahwa perawi itu memang memiliki ketelitian dalam ingatan maupun catatannya. Lalu yang kedua kesesuaian riwayat. Kesesuaian riwayat ini jadi kesesuaian ceritanya atau riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh orang lain yang periwayatnya sudah terkenal dabitnya atau yang sudah disampaikan oleh orang terlebih dahulu. Lalu kita masuki yang kedua yaitu tahammul wa al-adaba. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Arab
At-tahammul berarti membawa atau menerima, dan al-ada yaitu menyampaikan. Di dalam buku studi hadis, al-tahammul wal al-ada itu adalah proses penerimaan periwayatan hadis atau proses penerimaan penyampaian hadis. Nah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan tahammul adalah mengambil dan menerima hadis dari seorang guru dengan salah satu cara tertentu. Nah, semisal seorang murid menerima hadis dari gurunya, maka itu disebut dengan tahammul wal al-ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu lafaz-lafaz dan maratib tahammul wal ada. Nah, adapun lafaz-lafaznya yaitu yang pertama, hadasana, telah meriwayatkan kepada kami. Nah, ini lafaz yang paling kuat menunjukkan bahwa perawi mendengarkan langsung hadis dari gurunya. Lalu yang kedua ada sami'na, telah kami dengar. Lafaz ini juga menunjukkan perawi mendengar langsung dari gurunya, namun penggunaannya bisa juga untuk riwayat yang diterima secara tidak langsung. Lalu yang ketiga, akhbarona, telah memberitahu kepada kami. Kalau lafaz yang ini bisa digunakan untuk riwayat yang diterima langsung dan riwayat yang tidak diterima langsung. Yang keempat yaitu asbatana, telah kami tetapkan dalam ingatan. Lafaz ini biasanya digunakan oleh perawi untuk menegaskan hafalannya terhadap hadis yang diriwayatkannya. Yang terakhir yaitu ada waroina, dan telah meriwayatkan kepada kami. Lafaz ini menunjukkan bahwa perawi meriwayatkan hadis dari perawi lainnya yang pernah meriwayatkan kepada gurunya, sehingga lafaz ini tidak terlalu kuat. Marotib atau tingkatan tahammul wal al-ada menunjukkan kualitas hafalan dan ketetapan seorang perawi dalam meriwayatkan hadisnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu rekan saya Muhammad Salman. Kepada Muhammad Salman dipersilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses transformasi hadis. Nah, di sini proses transformasi hadis ini juga dikenal ataupun kita ketahui sebagai nama lainnya kaifiyah al-tahammul wa al-ada, yang merupakan perjalanan panjang penyampaian ajaran Nabi Muhammad SAW melalui lisan para sahabat, tabi'in, dan generasi penerusnya. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap penting. Nanti saya akan menjelaskan beberapa tahapnya, yaitu sebanyak 7 tahapan hingga hadis ini sampai sekarang. Di mana yang pertama yaitu adalah pada proses yang pertama yaitu ada ta'alum. Ta'alum di sini yaitu penerimaan, di mana ada dua bahasan di sini. Yang pertama yaitu adalah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat ini menerima ajaran Nabi SAW secara langsung melalui lisan beliau, di mana pada tahapan ini Rasulullah SAW mengajarkan proses halaqah, yaitu duduk melingkar, dan sehingga posisi para sahabat ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka juga memiliki kedekatan batin yang sangat luar biasa. Nah, pada proses halaqah ini, di sini Nabi Muhammad SAW langsung menyampaikan ajarannya, kemudian para sahabat itu mendengarkan secara langsung. Yang kedua yaitu adalah melihat dan memahami praktik, di mana di sini selain mendengar, para sahabat juga mengamati dan mempelajari bagaimana Rasulullah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Nah, di sini juga misalnya dalam proses halaqah ini, apabila kita lihat kalau misalnya ada sahabat yang tidak hadir, maka Rasulullah SAW membuat salah satu metode yaitu at-tatbiq atau penugasan, di mana salah satu sahabat itu menyampaikan kepada sahabat yang lainnya yang tidak datang.
Selanjutnya kita memasuki ke tahap yang kedua, yaitu tahap tahaluf atau pemahaman. Di sini para sahabat setelah mendengarkan kemudian menghafal dan memahami apa yang dilihat dan didengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengaji dan berdiskusi untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam tersebut yang telah didengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah tahap yang kedua tadi, kemudian memasuki ke tahap yang ketiga, yaitu hifz atau hafalan. Nah, di sini dalam hafalan ini, setelah tadi memahami dan kemudian mencoba menghafalkan, para sahabat ini menjaga hafalan mereka dengan cara mengulang-ulang dan mengajarkan apa yang telah didengarkan tersebut kepada orang lain. Nah, adapun setelah dihafalkan, kemudian para sahabat ini memperkuat hafalan mereka dengan menggunakan berbagai cara seperti metode menulis dan mengikat tali di jari. Nah, itu merupakan contoh metode yang digunakan oleh para sahabat. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu riwayat. Nah, di sini kita sudah masuk ke tahap penyampaian, di mana para sahabat ini menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi penerus setelahnya, yaitu para tabi'in. Dengan catatan yaitu menjaga ketepatan apa yang didengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam penyampaian hadis ini, para sahabat sekuat tenaga untuk menjaga ketepatan lafaz atau kata-kata dan matan atau makna hadis. Nah, di sini selanjutnya kita masuk kepada tahap yaitu tanwin atau pencatatan. Di mana pencatatan di sini pada awal mulanya itu di sini masih kental akan tradisi lisan, di mana pada awal perkembangan Islam ini hadis lebih banyak disampaikan secara lisan karena itu disebabkan adanya ketakutan ataupun takutan akan tercampurnya sebagian hadis dengan Al-Quran, sebagaimana yang diinformasikan secara valid oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang kedua yaitu karena kekuatan dari ingatan ataupun kekuatan penghafalan dari para tabi'in ini sangat-sangat luar biasa. Mereka memiliki kecerdasan akal yang lebih tinggi. Baik, kita memasuki ke tahap selanjutnya. Setelah tadi di tahap kelima yaitu ada tanwin atau pencatatan, kemudian ini mulai muncul di tahap keenam yaitu kritik dan sanad. Di mana kritik dan sanad ini yaitu ilmu hadis yang berkembang untuk mengkaji keaslian dan keautentikan suatu hadis ataupun kredibilitas suatu hadis. Sudah dijelaskan juga di beberapa video teman-teman kelompok sebelumnya tentang kredibilitas dan keautentikan suatu hadis. Nah, ini ada di proses di tahap yang ke-6 ini. Kemudian ada sanad. Sanad ini menjadi elemen penting dalam ilmu hadis, yaitu rantai periwayat. Nah, rantai periwayatan ini yang menghubungkan perawi sendiri dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita masuki ke tahap yang terakhir atau tahap yang ketujuh, yaitu mulai muncul klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis di sini mulai dari hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Di mana di sini sudah dijelaskan juga di beberapa video sebelumnya dari teman-teman kelompok 6, 5, dan 4, yaitu ada juga dijelaskan tentang hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam tingkat kepastian yang sangat tinggi. Kemudian ada hadis sahih, yaitu hadis yang memiliki sanad yang kuat dan matan yang sesuai dengan Al-Quran dan akal sehat yang bisa dicerna oleh akal sehat. Kemudian yang selanjutnya pengklasifikasiannya yaitu ada hadis hasan, hadis yang sanadnya itu masih baik namun tidak mencapai derajat sahih. Kemudian ada juga yang terakhir itu tentang hadis dhaif, yaitu hadis yang sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Proses transformasi hadis ini penting kita pelajari karena merupakan bukti ataupun dalam umat Islam itu sebagai pelestarian ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai sumber dan pedoman di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saya akan terangkan lagi sebuah poin-poin penting dari penjelasan saya ini, karena
ini merupakan penjelasan singkat transformasi hadis. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dengan bahasa yang sekarang itu ada, kalau kita lihat dari periode, perkembangan, karakter penulisan, dan model bukunya. Kita mulai dari kita simpulkan dari periodenya, itu mulai dari periode Nabi Muhammad SAW, periode para sahabat atau khulafaur rasyidin dan tabi'in. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya itu yang awalnya dilarang untuk menulis pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk ke penyederhanaan periwayatan, kemudian ke masa tabi'in yaitu penghimpunan hadis, yang dimana itu bentuk karakteristik penulisannya yang pada masa Nabi Muhammad itu masih di luar kepala atau metode hafalan. Kemudian pada masa sahabat ini, karena ada penyederhanaan periwayatan di sini, itu disertai dengan sumpah dan saksi dari pada masa khulafaur rasyidin ini. Kemudian pada masa tabi'in ini bercampur antara hadis Nabi, fatwa sahabat, serta akwal sahabat. Kemudian kalau kita lihat metode ini ataupun model bukunya itu, pada masa Nabi Muhammad itu model bukunya itu masih safifa atau bentuknya lembaran. Sama halnya dengan pada masa sahabat itu bentuknya itu safifa atau lembaran. Yang ini karena masih dilarang untuk menulis, catatan ini dimiliki oleh pribadi. Kemudian pada masa tabi'in mulai ada muncul buku-buku yang ditulis baik itu berdasarkan safifa, mushanaf. Mushanaf ini itu ditulis berdasarkan bab-bab. Ada musnad dan jami dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja penjelasan tentang proses transformasi hadis, mulai dari yang awalnya tidak boleh ditulis hingga sekarang itu banyak terbagi hadis-hadis dalam beberapa bentuk buku. Kemudian mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami ataupun dipaparkan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.